Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala fid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di acara BIC ini, Veteran Islamic Culture, dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum pada pagi hari ini ya, dengan tema mengenal dan mengikuti qadarullah dalam bekerja. Ya, sebelum kita mengenal dan mengikuti ya, kita mengenal dulu ya tentang qadarullah. Qadarullah ya, qadarullah terdiri dari dua kata ya, yaitu qadar dan Allah. Qadar itu berarti ketentuan atau kehendak ya, kehendak yang kehendak yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti qadarullah dapat diartikan sebagai ketentuan atau kehendak Allah yang berlaku dalam kehidupan manusia. Qadarullah ya, itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala di zaman azali, yaitu di zaman yang mana belum diciptakannya manusia. Ya, di zaman itu Allah Ta'ala sudah menentukan nasib kita ya, satu tentang kematian kita. Kita itu akan diwafatkan seperti apa, dan usia kita itu akan selamanya kita usia kita itu sebanyak sampai kapan ya, itu atau 60 tahun, 70 tahun atau 100 tahun seperti itu. Dan dalam konteks bekerja ya, qadar Allah berarti memahami dan mengerti ketentuan Allah dalam karir pekerjaan kita. Ini berarti bahwa kita sebagai manusia itu harus menyadari bahwa Allah memiliki rencana dan kehendak yang besar dalam hidup kita, dan kita harus bekerja untuk memahami dan mengikuti rencananya. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang prinsip-prinsip qadarullah. Prinsip qadarullah dalam bekerja itu teman harus diikuti oleh seorang muslim dalam menjalankan karir dan pekerjaannya. Prinsip yang pertama yaitu ikhlas ya. Ikhlas itu berarti melakukan pekerjaan dengan niat yang baik dan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti kita itu bekerja itu harus ikhlas ya. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Tidak boleh kita bekerja itu semata-mata ingin dilihat oleh rekan kerja kita masing-masing. Ya, kita bekerja itu semata-mata karena Allah, batinillahi ta'ala ya, seperti itu ya. Terus niat yang baik ya. Niat baik adalah niat yang dilakukan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah dan mencari rezeki yang halal. Nah, ada suatu kaidah fikih yang bunyinya innama a'malu binniyat. Sesungguhnya niat sesungguhnya ya, niat itu tergantung, niat ibadah seseorang itu tergantung pada niatnya ya. Ya, itu berarti kita yang niat yang baik itu selanjutnya akan menjadi baik ya, dan niat yang jelek itu akan selanjutnya akan menjadi yang jelek. Nah, kita itu seharusnya ya, seperti yang diajarkan oleh Islam, itu niat yang baik itu diawali dengan kata Bismillah ya. Bismillah ya. Jadi
seperti hanya kita ya, kita mau berangkat bekerja ya, itu awal dulu ya dengan kata Bismillah. Berarti kita naik motor ya, ambil motor terus Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, kita bekerja, ambil apa, kita bekerja ya kan, bekerja untuk ibadah karena Allah Ta'ala, seperti itu. Selanjutnya ya, amanah dan tanggung jawab ya. Amanah itu berarti menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik ya. Terus tanggung jawab berarti memikul beban dan konsekuensi dari pekerjaan yang dijalankan. Selanjutnya, profesional dan kompeten. Profesional berarti memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan pekerjaan. Ya, kita itu bekerja itu harus profesional ya, harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai ya. Jadi kemampuan di dalam diri kita masing-masing itu terdapat kemampuan yang lebih ya, yaitu eh, akal ya. Berarti kita itu harus memikirkan sesuatu ya, suatu pekerjaan itu dengan bekerja yang cerdas, seperti itu ya. Terus kompeten ya, kompeten berarti memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menjalankan pekerjaan yang baik. Dalam pekerjaan itu kita harus mengetahui ya, sebelum kita bekerja itu pengetahuan kita itu dilebihkan dulu ya, dan pengalaman yang cukup. Pengalaman itu tidak hanya kita yang mendapatkan pengalaman, tapi kita harus belajar dengan pengalaman orang lain ya. Selanjutnya, bersyukur dan sabar dalam menghadapi tantangan. Bersyukur berarti menerima dengan ikhlas tengah segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah Ta'ala. Bersyukur berarti kita itu bekerja itu harus syukur ya, syukur atas nikmat yang diberikan Allah Ta'ala ya kepada kita semuanya. Terus sabar dalam menghadapi tantangan itu berarti menerima tangan tenang dan tabah segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam bekerja. Dalam pekerjaan itu tidak mudah ya dalam melakukannya ya, banyak tantangan yang kita hadapi ya. Jadi kita itu harus bersabar dengan tantangan tersebut. Nah, dalam mengikuti prinsip-prinsip kota Allah dalam bekerja, seorang muslim dapat meningkatkan kualitas kerja, mendapatkan keberkahan dan membangun hubungan yang baik dengan Allah dan manusia. Terus kesimpulan kota Allah dalam bekerja berarti memahami dan mengikuti ketentuan Allah dalam karir dan pekerjaan kita. Dengan mengikuti kota Allah, kita dapat meningkatkan kualitas kerja, mendapat keberkahan dan membangun hubungan yang baik dengan Allah dan manusia. Wah, sudah demikian ya, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita membaca Nujum Asmaul Husna.